Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai sebuah editorial berupa tayangan video dari media Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Devina Elza Tesalonika selaku moderator dan rekan satu kelompok saya Amaradi Aziz Chan, M. Ferdian Pratama, Raisya Ivana, dan Sepriana Putri Yukari. Berikut akan kami tayangkan editorial yang akan kami presentasikan pada kesempatan ini. Pantang surut, genjot hilirisasi. Hilirisasi industri. Kata ini mudah diucapkan, tetapi begitu sulit direalisasikan. Bahkan rencana disusun, cetak biru sudah dibuat, bahkan aturan mainnya pun telah disiapkan. Akan tetapi, hasil di lapangan tak secantik di atas kertas. Hilirisasi industri masih saja sangat lambat, kalau tidak mau dikatakan mandek. Rencana untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sektor tambang melalui program hilirisasi industri minerba, misalnya, telah dibuat sejak 20 tahun lalu. Namun implementasinya jalan di tempat. Begitu pula yang terjadi di sektor lain, seperti perkebunan dan perikanan. Selama ini kita terlena, kemudian terjebak sebagai negara pengekspor bahan mentah. Di era sekarang tak bisa lagi seperti itu. Strategi besar Republik ini semestinya ialah keluar secepatnya dari jebakan tersebut. Bagaimana caranya? Tidak ada opsi lain, langkah hilirisasi industri harus dipercepat. Pada saat yang sama, pemerintah juga mesti tegas dan konsisten untuk menegakkan aturan pelanggaran ekspor sejumlah komoditas mentah. Kekayaan alam milik Indonesia, terutama yang sedang menjadi tren dunia, harus kita garap dan olah sendiri. Menggenjot hilirisasi artinya mempercepat pembangunan industri pengolahan untuk menjemput nilai tambah dan manfaat-manfaat lain yang bisa diperoleh ketimbang kita menjual sumber-sumber daya alam itu secara mentahan. Peralihan itu tentu butuh momentum. Dan itulah makna penting dari groundbreaking pabrik pemurnian tambang atau smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus atau KEK Gresik, Jawa Timur oleh Presiden Jokowi. Dalam bahasa pemerintah, pembangunan smelter Freeport itu tak sekadar menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara alias Undang-Undang Minerba yang mewajibkan semua industri minerba membangun smelter. Lebih dari itu, ini momentum bersejarah karena memindahkan hilirisasi yang sebelumnya dominan dilakukan di luar negeri ke dalam negeri. Sejatinya ini momentum kedua. Tepat sebulan lalu, Presiden Jokowi juga menggaungkan pentingnya kita segera mengubah struktur ekonomi yang berbasis komoditas di hilirisasi atau industrialisasi saat meresmikan pembangunan pabrik baterai atau pengolahan nikel untuk kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Dengan skala produksi yang besar, keduanya, smelter dan pabrik baterai ialah milestone penting dalam upaya Republik ini membangun kisah sukses dalam pemanfaatan bahan tambang. Lantas, dengan dua momentum besar tersebut, masih layakkah dimaklumi jika hilirisasi berjalan lambat? Relakah kita melepas momentum itu dan lagi-lagi harus kehilangan kesempatan untuk menjadi pemain industri utama di dunia di masa depan? Ini saatnya kita semua mengawal implementasi rencana besar tersebut. Seperti yang juga dikatakan Presiden, tak boleh ada kata mundur untuk hilirisasi. Meskipun upaya itu akan mendapat banyak tentangan, baik dari dalam maupun luar negeri, pantang kita surut. Ini catatan penting buat pemerintah yang selama ini justru kerap angin-anginan dan kehilangan konsistensi untuk terus mengencangkan program besar itu. Ketika pemerintah sudah mengeluarkan aturan larangan ekspor bahan mentah, tegakkan.
Kalau undang-undang sudah mengamanahkan industri minerba harus membangun smelter, laksanakan. Jangan lagi ada kompromi, jangan lagi yang mudah iba dan obral keringanan kepada pengusaha yang sebetulnya ingin cari gampang main ekspor tanpa memikirkan nilai tambah buat negara. Jangan melentur-lenturkan aturan. Jangan pula mundur, sekalipun nanti ada pihak dari luar negeri yang menggugat kebijakan Indonesia. Telah kita saksikan tayangan editorial Media Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2021. Berikut kita akan dengarkan pemaparan dari rekan kelompok saya mengenai analisis, struktur, dan juga kaidah kebahasaan pada editorial ini. Baiklah, kepada rekan saya, Ferdian Pratama, dipersilahkan. Analisis struktur teks editorial. 1. Pengenalan isu. Di paragraf pertama, hilirisasi industri, kata itu mudah diucapkan, tetapi begitu sulit direalisasikan. Banyak rencana disusun, cetak biru sudah dibuat, bahkan aturan mainnya pun telah disiapkan. Akan tetapi, hasil di lapangan tak secantik di atas kertas. Hilirisasi atau penghiliran industri masih saja sangat lambat, kalau tidak mau dikatakan mandek. Lanjut, analisis struktur teks editorial. 2. Penyampaian pendapat atau argumen. Di paragraf 2 sampai ke 9. Rencana untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sektor tambang melalui program penghiliran industri minerba. Misalnya, telah dibuat sejak 20 tahun lalu. Namun, implementasinya jalan di tempat. Begitu pula yang terjadi di sektor lain, seperti perkebunan dan perikanan. Selama ini kita terlena kemudian terjebak sebagai negara pengekspor bahan mentah. Di era sekarang tak bisa lagi seperti itu. Strategi besar Republik ini mestinya ialah keluar secepatnya dari jebakan tersebut. Bagaimana caranya? Tidak ada opsi lain. Langkah penghiliran industri harus dipercepat. Pada saat yang sama, pemerintah juga mesti tegas dan konsisten untuk menegakkan aturan pelarangan ekspor sejumlah komoditas mentah. Dua, penyampaian pendapat atau argumen, paragraf 2-9. Kekayaan alam milik Indonesia, terutama yang sedang menjadi tren dunia, harus kita garap dan olah sendiri. Menggenjot penghiliran artinya mempercepat pembangunan industri pengolahan untuk menjemput nilai tambah dan manfaat-manfaat lain yang bisa diperoleh ketimbang kita menjual sumber-sumber daya alam itu secara mentahan. Peralihan itu tentu butuh momentum, dan itulah makna penting dari groundbreaking pabrik pemurnian tambang smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus KEK Gresik, Jawa Timur oleh Presiden Jokowi. Dalam bahasa pemerintah, pembangunan smelter Freeport itu tidak sekedar menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara alias UU Minerba yang mewajibkan semua industri minerba membangun smelter. Lebih dari itu,
Ini momentum bersejarah karena memindahkan penghiliran yang sebelumnya dominan dilakukan di luar negeri ke dalam negeri. Sejatinya ini momentum kedua. Tepat sebulan lalu, Presiden Jokowi juga menggaungkan pentingnya kita segera mengubah struktur ekonomi yang berbasis komoditas ke penghiliran atau industrialisasi saat meresmikan pembangunan pabrik baterai, pengolahan nikel, untuk kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, dengan skala produksi yang besar. Keduanya, smelter dan pabrik baterai, ialah milestone penting dalam upaya Republik ini membangun kisah sukses dalam pemanfaatan bahan tambang. Lantas, dengan dua momentum besar tersebut, masih layakkah dimaklumi jika penghiliran berjalan lambat? Relakah kita melepas momentum itu dan lagi-lagi harus kehilangan kesempatan untuk menjadi pemain industri utama di dunia di masa depan? Ini saatnya kita semua mengawal implementasi rencana besar tersebut. Seperti yang juga dikatakan Presiden, tak boleh ada kata mundur untuk penghiliran. Meskipun upaya itu akan mendapat banyak tentangan, baik dari dalam maupun luar negeri, pantang kita surut. Ini catatan penting buat pemerintah yang selama ini justru kerap angin-anginan dan kehilangan konsistensi untuk terus mengencangkan program besar itu. Ketika pemerintah sudah mengeluarkan aturan larangan ekspor bahan mentah, tegakkan. Kalau UU sudah mengamanahkan industri minerba harus membangun smelter, laksanakan. Jangan lagi ada kompromi. Jangan lagi mudah iba dan obral keringanan kepada pengusaha yang sebetulnya ingin cari gampang. Main ekspor tanpa memikirkan nilai tambah buat negara, jangan melentur-lenturkan aturan, jangan pula mundur sekalipun nanti ada pihak dari luar negeri yang menggugat kebijakan Indonesia. Analisis kaidah kebahasaan teks editorial. 1. Kalimat retoris. Bukti pada editorial. A. Lantas, dengan dua momentum besar tersebut, masih layakkah dimaklumi jika penghiliran berjalan lambat? B. Relakah kita melepas momentum itu dan lagi-lagi harus kehilangan kesempatan untuk menjadi pemain industri utama di dunia di masa depan? 2. Kata-kata populer. Bukti pada editorial. A. Hilarisasi atau penghiliran, industri masih saja sangat lambat, kalau tidak mau dikatakan mandek. Kata-kata populernya adalah mandek. B. Selama ini kita terlena kemudian terjebak sebagai negara pengekspor bahan mentah. Kata populernya adalah terlena. C. Kekayaan alam milik Indonesia, terutama yang sedang menjadi tren dunia, harus kita garap dan olah sendiri. Kata populernya adalah tren. 3. Kata ganti penunjuk. Bukti pada editorial. A. Kata itu mudah diucapkan, tetapi begitu sulit direalisasikan. Kata itu merujuk pada kata hidrilisasi industri. B. Strategi besar Republik ini mestinya ialah keluar secepatnya dari jebakan tersebut. Kata ini merujuk pada kata Indonesia. C. Ini saatnya kita semua mengawal implementasi rencana besar tersebut. Kata ini merujuk pada kata sekarang. 4. Konjungsi kausalitas. Bukti pada editorial, yaitu lebih dari itu, ini momentum bersejarah karena memindahkan penghiliran yang sebelumnya dominan dilakukan di luar negeri ke dalam negeri. 5. Konjungsi eksternal temporal, penegasan dan pengandaian. Bukti pada editorial. A. Banyak rencana disusun, cetak biru sudah dibuat, bahkan aturan mainnya pun telah disiapkan. B. Selama ini kita terlena kemudian terjebak sebagai negara pengekspor bahan mentah. C. Hilirisasi atau penghiliran, industri masih saja sangat lambat, kalau tidak mau dikatakan mandek. 6. Verba material. Bukti pada editorial. A. Rencana untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sektor tambang melalui program penghiliran industri minerba. Misalnya telah dibuat sejak 20 tahun lalu. B. Dalam bahasa pemerintah,
Pembangunan smelter Freeport itu tidak sekadar menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara alias UU Minerba yang mewajibkan semua industri minerba membangun smelter. Tujuh verba mental. Bukti pada editorial, yaitu jangan lagi ada kompromi, jangan lagi mudah iba dan obral keringanan kepada pengusaha yang sebetulnya ingin cari gampang. Main ekspor tanpa memikirkan nilai tambah buat negara. 8. Adverbia frekuentatif. Bukti pada editorial, ini catatan penting untuk pemerintah yang selama ini justru kerap angin-anginan dan kehilangan konsistensi untuk terus mengencangkan program besar itu. Yang terakhir yaitu modalitas. Bukti pada editorial, jangan lagi ada kompromi, jangan lagi mudah iba dan obral keringanan kepada pengusaha yang sebetulnya ingin cari gampang. Main ekspor tanpa memikirkan nilai tambah buat negara. B. Jangan pula mundur sekalipun nanti ada pihak dari luar negeri yang menggugat kebijakan Indonesia. Setelah kita dengarkan pemaparan dari rekan-rekan kelompok saya mengenai analisis struktur dan kaidah kebahasaan dari editorial yang telah kita saksikan bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu Amelia selaku Guru Bahasa Indonesia dari kelas 12-4. Saya selaku moderator juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.